Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Delia. Saya dari kelas SD dengan NIM 0323242773. Nah, di sini tuh ada bakal menceritakan kembali dari videonya YouTube-nya DDMnet, Pak Dedi dan juga Dr. Dina Sulaiman. Yang isinya itu perjuangan Palestina melawan Israel. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu perjuangan Palestina melawan Israel ya. Apalagi berita terbaru terkini ini ada di Rumah Sakit Al-Sifa dan juga Al-Qudus, yang dimana ini ada listrik, air gitu kan di blok gitu ya, jadi nggak ada sama sekali, sehingga bayi-bayi yang baru melahirkan itu secara otomatis kan di inkubator, yang dimana mereka butuh penghangatan gitu ya, sehingga banyak banget yang meninggal dalam 10 menit tuh. Itu tuh satu orang meninggal dalam waktu 10 menit. Bayangkan. Dan juga populasi di Palestina ini kebanyakan 40% itu anak-anak. Sebenarnya perbuatan Israel kepada Palestina ini udah termasuk genosida, yang dimana itu menghancurkan satu ras, satu kelompok gitu ya, sesama satu ras gitu. Yang mereka ngomongnya sih nggak ingin menghancurkan tapi menghabiskan gitu, tapi fakta di lapangannya mereka menghancurkan semua itu gitu. Jadi apa yang mereka katakan itu dusta gitu ya. Dalam konteks hubungan internasional, damai itu harus perang. Itu yang dikatakan oleh Ibu Menlu, yang dimana tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Gaza yang sudah diblokade, terus Tepi Barat yang sudah diblokade, padahal pada PBB sejak tahun 1948 ini Palestina itu berhak melawan nih untuk dan juga meminta rugi kepada Israel gitu ya, bahwa ini wilayah kita gitu. Tapi emang udah secara keseluruhan kan Israel sudah memegang wilayah tersebut gitu, sehingga dari dalam sudut pandang juga sebenarnya Palestina itu berhak melawan gitu. Bagaimana dengan negara Arab? Apakah mereka tidak peduli? Sebenarnya negara Arab ini mereka peduli dengan Palestina, karena mereka juga menyumbang dana banyak banget ya, dan juga kan negara Arab ini juga terkenal dengan kekayaannya, jadi mereka menyumbang dana gitu. Tetapi mereka juga tidak menyelesaikan akar dari permasalahannya itu loh. Kayak misalnya mungkin mereka juga memikirkan untuk kedepannya gitu ya, seperti Iran dan juga Syuriah, yang dimana mereka juga membantu negara Palestina, tapi mereka juga diserang habis-habisan gitu. Padahal kan negara Arab juga dia produksi sebuah minyak gitu, yang dimana itu bisa untuk membantu mereka tidak maju gitu ya. Apalagi mereka juga butuh senjata yang emang bener-bener kuat gitu ya. Seperti kan mereka juga, negara Palestina ini belajar gitu ya, mereka belajar dari negara Iran, mereka belajar kayak senjata-senjata gitu. Jadi alhamdulillah mereka juga bisa melawan Israel pada waktu itu. Nah, negara Indonesia, yang dimana kan ini secara popularitas Indonesia itu kan muslim semua ya, rata-rata gitu. Jadi Indonesia banyak mendukung Palestina gitu. Nah, dengan salah satunya kita juga bisa memboikot produk-produk yang pro Israel yang sudah dikeluarkan oleh fatwa MUI, yang dimana produk-produk itu diharamkan itu untuk dibeli. Nah, itu sehingga akan menurunkan ekonomi mereka. Jadi nanti juga mereka tidak akan membuat senjata-senjata yang bagus gitu kan, karena kan kalau membuat senjata-senjata yang bagus kayak gitu tuh membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi salah satunya kita sebagai negara Indonesia, kita bisa memboikot produk-produk itu, jadi untuk menurunkan ekonomi mereka juga. Nah, itu yang bisa kita lakukan gitu. Apalagi negara Amerika, negara yang emang pro pada Israel gitu ya, mereka kan juga banyak banget tuh produk-produknya gitu. Jadi emang kita harus memboikot produk-produk tersebut gitu. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.